Hari ini kita akan membahas tentang konsep himpunan. Langsung saja, kalau misalkan ibu bertanya kepada kalian, coba sebutkan kumpulan artis-artis cantik. Mungkin kalian akan menjawab misalkan Saskia Sunkar, Shiren Shunkar, atau Prilly Latuconsina dan lain sebagainya. Tapi beda lagi jika ibu bertanya kepada ibu sendiri, sebutkan artis-artis, kumpulan artis-artis cantik. Ibu mungkin akan menjawab Zaskia Adiameka, Syahrini, Asanti, dan lain sebagainya. Nah, di situ apa? Jadi, cantik menurut kalian belum tentu cantik menurut ibu. Definisi cantik menurut kalian itu berbeda dengan ibu. Tapi kalau misalkan ibu tanya kepada kalian kumpulan alat transportasi darat, tentu kalian akan menjawab misalkan truk, bus, mobil, sepeda, sepeda motor. Lalu ibu pun bertanya kepada diri ibu, kumpulan alat transportasi apa? Pasti jawabannya akan sama kurang lebih akan sama dengan kalian. Nah, di situ apa simpulannya? Untuk kumpulan artis cantik itu bukan termasuk kepada himpunan. Karena apa? Karena bersifat relatif. Cantik menurut kalian belum tentu cantik menurut ibu dan sebaliknya. Sedangkan kumpulan alat transportasi itu jelas fakta adanya. Jawaban kalian dengan ibu dan mungkin jawaban semua orang di dunia ini akan sama. Sehingga kumpulan alat transportasi termasuk kepada bentuk himpunan. Karena konsep himpunan, pengertian himpunan itu sendiri adalah kumpulan benda atau objek. Kan tadi ya, alat transportasi itu benda atau misalkan objek itu manusianya yang terdefinisikan dengan jelas faktanya. Ya, kalau tadi kita kumpulan artis cantik itu tidak jelas karena mungkin setiap orang berbeda-beda. Ibu dan kamu saja sudah berbeda, apalagi banyak orang ya. Jadi tidak jelas karena bersifat relatif juga. Nah, di sini juga masih banyak contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan kita bahas. Nah, yang pertama itu kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Nah, kalimat ini merupakan kalimat atau bentuk himpunan karena anggotanya dapat disebutkan dan fakta gitu ya, bahwa bilangan cacah kurang dari 5 itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Bilangan cacah dimulai dari 0, kurang dari 5 sampai 4 ya, karena kalau misalkan kurang dari sama dengan 5 baru 5-nya di bawah. Lalu yang kedua yaitu rombongan siswa SMP 1 Pelabuhan Ratu yang berwisata ke Pulau Dewata. Nah, kalimat ini merupakan kalimat himpunan karena anggotanya ada, yaitu siswa SMP 1 Pelabuhan Ratu, dan datanya pun pasti ada. Kalian tahulah pernah mengalami ketika kalian sedang berkarya wisata di sekolah, pasti ada data siswa yang ikut rombongan, ikut berkarya wisata dan juga tidak ikut karya wisata. Nah, kalau nggak ada data itu bisa berabe gitu ya. Gimana kalau misalkan ada siswa yang hilang dan lain sebagainya, pasti ada data ya. Lalu yang ketiga, kumpulan makanan enak. Nah, kalimat ini merupakan bukan himpunan. Karena apa? Karena makanan enak untuk seseorang, untuk kalian, belum tentu enak menurut ibu. Misalkan kalian suka nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, mungkin misalkan yang enak menurut kalian itu ya, mungkin yang enak menurut ibu adalah bakso, ayam geprek, lalu juga semur jengkol dan lain sebagainya. Nah, jadi kan berbeda ya, relatif. Menurut setiap orang itu bisa berbeda-beda, tidak terdefinisikan dengan jelas atau baik. Nah, jadi kumpulan enak atau tadi ya itu bukan himpunan. Nah, yang keempat, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, indah juga adalah kata sifat yang relatif. Bunga indah menurut kalian misalkan anggrek dan ros, tapi menurut ibu mungkin bunga sepatu dan bunga matahari. Jadi masih bersifat relatif, jadi tidak terdefinisikan dengan
Nah, itu adalah contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan dalam kehidupan sehari-hari atau terkoneksikan dengan pembelajaran lain. Nah, yang kedua yaitu lambang himpunan. Kalau kalian sudah belajar atau mengenal aljabar ya, di mana lambang aljabar itu variabelnya dilambangkan dengan huruf alfabet kecil. Nah, tapi untuk lambang himpunan ini menggunakan huruf kapital besar dari A sampai Z bebas. Kalian mau yang mana saja gitu ya. Jangan terpaku dengan A, B, C atau X, Y, Z saja ya. Jadi itu bebas. Nah, anggota himpunan ditulis menggunakan kurung. Nah, anggota himpunan ya ditulis menggunakan tanda kurung kurawal. Bu, gimana sih tanda kurung kurawal itu? Nah, Ibu akan contohkan seperti ini. Set, ini kurung bukanya. Lalu ini kurung tutupnya. Nah, seperti ini ya, kurung kerawal itu. Nah, dan di antara satu anggota dengan yang lainnya menggunakan tanda koma, jadi pemisahnya. Nah, di sini ada contoh. Nah, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Bilangan asli itu dimulai dari 1, tapi yang kurang dari 6. Nah, kita dapat tulis, kita bisa simbolkan himpunan itu dengan huruf kapital alfabet apa saja. Kalau di sini adalah A sama dengan, atau kita tulis baru lagi menggunakan D misalkan. D sama dengan diawali dengan kurung buka kurawal. Jadi kalau ada tanda kurung kurawal itu adalah termasuk himpunan. Nah, kurung buka kurawal, lalu kita tuliskan anggotanya. Kan tadi ya, himpunan itu terdefinisikan dengan jelas, disebutkan anggotanya, ada anggotanya, faktanya ada. Jadi yang kurang dari 6 itu apa? Berarti dimulai dari 1 karena bilangan asli. Lalu 2, lalu 3, lalu 4, lalu 5. Jadi dipisahkan oleh koma ya. Nah, kurung tutup kurawal. Kenapa sampai 5? Karena kalimatnya kurang dari 6. Jadi 6-nya tidak dibawa. Tapi kalau misalkan kalimatnya kurang dari sama dengan 6, maka 6-nya dibawa gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk pelambangan himpunan. Nah, yang bagian selanjutnya ya, Ibu hapus dulu ininya. Nah, contoh selanjutnya yaitu menyatakan suatu himpunan. Nah, menyatakan suatu himpunan itu terdapat 3 cara ya. Salah satunya itu dengan cara kata-kata, yang kedua itu dengan mendaftar, dan ketiga itu dengan cara notasi. Kalau dengan kata-kata, di sini misalkan contohnya ya, di sini contohnya W, kita lambang himpunannya dengan menggunakan W ya, sama dengan kurung buka kurawal 4 huruf pertama dalam alfabet. Jadi di dalam kurungnya itu kalau tadi kita disebutkan anggotanya yaitu dengan cara mendaftar, tapi kalau dengan kata-kata dituliskan saja kalimat atau kalimat himpunannya gitu, 4 huruf pertama dalam alfabet. Lalu A-nya tokoh-tokoh yang pernah, H sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden RI sebelum tahun 2002. Lalu I-nya sama dengan bilangan caca yang kurang dari 10. Nah, kalau untuk contohnya coba ya kita ubah kalimat yang ini nih, ini himpunan yang ini ke dalam bentuk kata-kata. Misalkan A sama dengan berarti kan kurung buka kurawal. Nah, ini itu kita tulis yang kalimatnya berarti bilangan asli kurang dari 6. Tulis di sini bilangan asli ya kurang, oke, ke bawah ya, dari 6. Jangan lupa kurung tutup kurawal. Nah, ini yang tadinya mendaftar dinyatakan dengan kata-kata. Nah, lalu yang keduanya yaitu dengan cara mendaftar, sama ya dengan ini. Jadi kalau cara mendaftar itu disebutkan satu-satu himpunannya. Seperti ya tadi kan kalau dengan cara kata-kata seperti ini. Nah, kalau misalkan dengan cara mendaftar berarti kita sebutkan 4 huruf pertama dalam alfabet itu apa? Berarti ya A, B, C, D, kurung tutup kurawal. Lalu yang H ya, di sini H itu adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden RI sebelum tahun 2002. Maka kita sebutkan semuanya yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi. Lalu yang ketiganya I sama dengan bilangan cacah yang kurang dari 10. Lalu I sama dengan kurung buka 0, 2 sampai 9. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara
notasi, dengan cara notasi yaitu di mana ada ketentuan-ketentuan karena ini banyak menggunakan simbolisasi matematika, di mana ketentuan penulisan notasi itu ya seperti ini, di mana kurung buka kurawal dulu, lalu X ya. X itu adalah variabel menyatakan anggota himpunan itu, misalkan tadi ya X-nya itu misalkan bilangan asli atau bilangan bulat dan lain sebagainya. Nah, lalu ada garis lurus seperti ini dibacanya di mana? Lalu titik-titik. Lalu titik-titik ini adalah pernyataan kalimat matematika yang menjadi syarat, misalkan kurang dari 6 atau misalkan himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan lain sebagainya. Setelah itu kurung tutup kurawal. Nah, ini adalah ketentuan penulisan dari cara notasi. Nah, keterangannya ini sudah ada ya. Ini adalah variabel, ini baca di mana, lalu pernyataan anggota. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini W ya, yang tadinya ini dengan cara kata-kata nih yang ke-1, lalu yang kedua dengan cara mendaftar, dan yang ketiga dengan cara notasi. Kita ubah nih ke cara notasi. Berarti W sama dengan X ya, kita ikutin X, lalu simbol di mananya, lalu X lagi sama dengan, lalu tuliskan pernyataan kalimat yang menjadi syarat anggota. Syarat anggotanya untuk himpunan W itu adalah 4 huruf pertama dalam alfabet. Kalau untuk keseluruhan dibaca, maka ini W adalah himpunan W. Himpunan W itu adalah himpunan yang anggotanya X, himpunan yang anggotanya X ya, di mana X ini adalah ya 4 huruf pertama dalam alfabet seperti itu. Nah, untuk yang keduanya misalkan yang himpunan H ya, di mana kita ubah ke notasi, kita baca berarti ya X ya, himpunan H. Ini kan himpunan H. Himpunan H adalah himpunan yang anggotanya X. Ini lupa ya nggak pakai H. H sama dengan ya, H sama dengan himpunan yang anggotanya X, di mana ya, di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah memimpin menjadi presiden RI sebelum tahun 2002 kurung tutup kurawal. Ini ya kalau disimbolisasi ini dibacanya. Lalu yang I yang terakhir itu kan kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 10. Berarti di sini dibacanya himpunan I ya, himpunan I. Nih berarti kita ini ya, ini kurang tepat ininya. Kita ubah dulu ke bentuk notasinya, berarti I sama dengan kurung kurawal X, di mana X-nya itu adalah bilangan cacah yang kurang dari 10, di mana X kurang dari 10 ya, 5, X anggota bilangan cacah. Nah, kalau misalkan untuk pernyataan soal matematika itu biasanya kalau ke dalam bentuk notasi itu banyak menggunakan simbol-simbol matematika ya, di mana tadi untuk I itu kan kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 10, maka I sama dengan ya kurung kurawal buka X, himpunan I adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X-nya ini kurang dari 10. Nah, X ini adalah anggota bilangan cacah kurung tutup kurawal. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian kurang ngerti, kita ambil contoh yang tadi ya, ini nih. Yang ini kita coba latihan, di mana berarti himpunan A ya, himpunan A sama atau di sini aja. Himpunan A sama dengan ya kurung buka kurawal, tentu saja di simbolnya ya, himpunan yang anggotanya X, di mana X itu tadi ya, yang ini X-nya itu adalah kurang dari 6, berarti X kurang dari 6. X kurang dari 6, X itu adalah anggota bilangan asli. Nah, kalau kita nih lalu kurung tutup kurawal. Jadi kalau kita mau ngubah nih, ini kan dengan cara mendaftar ya, yang ini kita ubah ke dalam bentuk notasi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada yang masih belum mengerti, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya.